Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Afif dari Fakultas Manajemen Dakwah. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan atau ingin memaparkan tugas UAS mata kuliah Bahasa Arab saya yang ditugaskan oleh dosen Bapak Yasir Muda Lubis. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Poin pertama ada isim isyarah. Isim merupakan salah satu bentuk kata yang menjadi syarat terbentuknya jumlah mufidah. Salah satu jenis isim yang umum sering kita dapatkan dalam bahasa Arab adalah isim isyarah. Isim isyarah merupakan materi yang begitu penting agar kita menguasai bahasa Arab aktif. Dalam percakapan langsung, pembicara biasanya secara spontan akan sering menggunakan isim isyarah kepada lawan bicara. Sebab lebih simpel tetapi tetap memahamkan. Selain untuk memudahkan percakapan langsung, isim isyarah juga tetap digunakan dalam penulisan bahasa Arab, baik itu ayat Al-Quran, tulisan ilmiah, ataupun syair-syair Arab. Nah, penjelasan kali ini saya akan membahas materi isim isyarah tersebut. Bagaimana penjelasan dari isim isyarah ini? Langsung saja mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada definisi isim isyarah. Ditinjau dari segi bahasa, isim isyarah terdiri dari dua kata, yakni isim dan isyarah. Isim sudah kita ketahui bahwa maksudnya adalah kata benda, sedangkan isyarah berasal dari fi'il isyarah yushiru yang artinya menunjukkan. Lafaz isyarah merupakan isim masdar dari fi'il tersebut, sehingga isyarah artinya adalah penunjukkan. Jadi isim isyarah secara bahasa dimaknai sebagai kata benda penunjukkan. Sementara secara istilah, isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Perlu diketahui bahwa isim isyarah ini bersifat mabni atau tetap. Maksudnya, harokat akhir isim isyarah akan tetap sama dimanapun posisinya. Adapun huruf-huruf isim isyarah itu diklasifikasikan berdasarkan jarak jauh dan dekat sesuatu yang ingin ditunjuk. Huruf-huruf tersebut antara lain ada dzalika, dzanika, ulaika yang artinya itu. Selanjutnya ada hadza, hadzani, haulai artinya ini. Ada juga tilka, tanika, haulai artinya itu untuk muannas, dan untuk muannas selanjutnya ada hadhihi, hatani, ulaika yang artinya ini. Selanjutnya ada penggunaan isim isyarah juga menyesuaikan dengan bentuk isim yang akan ditunjuk dengan isyarah tersebut. Apabila isimnya muzakkar mufrad, maka menggunakan isim isyarah mufrad muzakkar. Apabila isimnya muannas musanna, maka menggunakan isim isyarah muannas musanna. Hal ini berlaku bagi semua bentuk isim, kecuali bentuk isim jamak. Ada catatan penggunaan isim isyarah untuk isim yang jamak, yaitu ada dua ketentuan yang perlu digarisbawahi. Dua ketentuan tersebut antara lain, yang pertama, apabila isimnya tidak berakal, baik muzakkar atau muannas, maka menggunakan isim isyarah yang mufrad muannas ataupun muzakkar. Sedangkan apabila isimnya berakal, baik muzakkar atau muannas, maka menggunakan isim isyarah yang jamak muannas ataupun muzakkar. Poin selanjutnya ada fungsi isim isyarah. Isim isyarah merupakan kata tunjuk yang berfungsi menunjukkan sesuatu, baik yang nyata ada di hadapan kita ataupun yang tidak nyata atau tidak ada di hadapan kita. Isim isyarah ini sama seperti kata ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Hanya saja bahasa Indonesia tidak membeda-bedakan jenis kata benda seperti bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada kata benda yang dikhususkan untuk mudzakkar, yaitu diperuntukkan untuk laki-laki, dan juga muannas diperuntukkan untuk perempuan. Selain itu, bentuk kata benda dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yakni ada mufrad, muannas, dan jamak. Karena adanya
Karena adanya klasifikasi kata dalam bahasa Arab inilah, makanya isim isyarah menjadi bab sendiri agar kita tidak terbalik-balik dalam menggunakannya. Selain isim-isim isyarah tersebut, ada juga isim isyarah yang digunakan untuk penunjukan tempat. Isim-isim isyarah tersebut antara lain ada huna, ha huna, artinya di sini untuk isim isyarah penunjukan kata dekat. Dan ada juga hunaka, ha hunaka, dan hunalika, artinya di sana isim isyarah untuk penunjukan tempat yang jauh. Selanjutnya ada contoh-contoh penggunaan isim isyarah. Yang pertama ada isim isyarah lil ba'id. Apa artinya isim isyarah lil ba'id? Yaitu kata tunjuk jauh. Ada dzalika kitabun, artinya itu buku. Itu contoh dari mudzakkar. Selanjutnya ada dua mudzakkar, contohnya dari zanika. Kalimatnya ada zanika kitabani, artinya itu dua buku. Ada juga contoh dari jamak mudzakkar dari kata ulaika. Contoh kalimatnya adalah ulaika kutubun, itu buku-buku. Dan ada juga contoh dari muannas dari kata tilka. Contoh kalimatnya adalah tilka majallatun, artinya itu majalah. Ada juga contoh dari dua muannas dari kata tanika. Contoh kalimatnya ada tanika majallatani. Contohnya artinya itu dua majalah. Dan selanjutnya ada contoh dari jamak muannas dari kata ulaika. Contoh kalimatnya ulaika majallat, yang artinya itu majalah-majalah. Dan selanjutnya ada contoh dari isim isyarah lil qarib. Ini contoh penggunaannya atau kata tunjuk dekat. Yang pertama ada contoh dari mudzakkar kata dari hadza. Contoh kalimatnya hadza babun, artinya ini pintu. Dan contoh selanjutnya ada dua mudzakkar dari kata hadzani. Contoh kalimatnya yaitu hadzani babani, yang artinya ini dua pintu. Dan ada juga contoh dari jamak mudzakkar dari kata haulai. Contoh kalimatnya yaitu haulai abwabun, artinya ini pintu-pintu. Dan ada juga contoh dari muannas dari kata hadhihi. Contoh kalimatnya ada hadhihi madrasatun, ini sekolah. Contoh dari dua muannas dari kata hatani. Contoh kalimatnya hatani madrasatani, artinya ini dua sekolah. Dan yang terakhir ada contoh dari jamak muannas dari kata haulai. Contoh kalimatnya yaitu haulai madarisun, artinya ini sekolah-sekolah. Demikian pembahasan isim isyarah kita kali ini. Bagaimana? Sudah lebih paham dalam menggunakan isim isyarah kan? Jangan lupa untuk selalu dipraktikkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallah khairan. Syukran katsiran. Sekian dari saya. Khilaf dan kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.